Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer terkait dengan update terbaru seleksi P3K 2024-2025, yaitu update seleksi P3K 2024-2025, pengangkatan ASN, verifikasi berkas, usulan NIP, dan peluang honorer menjadi PNS. Cek info terbaru di sini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai informasi penting seputar seleksi administrasi P3K telah menjadi perbincangan hangat bagi para calon pegawai negeri sipil atau PNS dan honorer yang sedang menanti update usulan NI P3K. Simak tahapan seleksi, proses verifikasi berkas, serta prospek pengangkatan P3K secara penuh waktu di tahun-tahun mendatang. Informasi ini sangat krusial khususnya bagi rekan-rekan yang telah lulus seleksi administrasi tahap 2 maupun bagi mereka yang masih menunggu update terkait usulan NI P3K, baik untuk rekan-rekan R2, R3, dan juga bagi para calon P3K yang telah mengikuti proses seleksi pada tahun anggaran 2024. P3K merupakan program yang diadakan oleh pemerintah untuk mengangkat para pegawai honorer menjadi ASN penuh waktu. Proses seleksi dimulai dari tahap administrasi, di mana ribuan peserta mengikuti berbagai verifikasi berkas. Kementerian Agama sendiri telah mengumumkan bahwa ada lebih dari 23.339 peserta yang lulus seleksi administrasi untuk calon P3K tahap kedua. Proses ini dilakukan melalui akun SSCASN dan laman resmi casn.kemenak.co.id. Verifikasi berkas merupakan tahap krusial karena para calon harus memenuhi persyaratan minimal 2 tahun mengabdi serta syarat administratif lainnya. Bagi rekan-rekan yang telah lolos seleksi administrasi, selanjutnya akan masuk ke tahap verifikasi berkas atau pemberkasan. Data terbaru menunjukkan bahwa untuk beberapa pemerintah daerah sudah mulai berproses dalam pengusulan NIP melalui BKN. Misalnya, di beberapa wilayah seperti Kabupaten Aceh dan Bandung, formasi yang telah lulus seleksi administrasi kini sedang dalam proses verifikasi dan pengusulan NIP. Pemerintah daerah dan kementerian terkait melakukan verifikasi dengan sangat teliti
termasuk pengecekan dokumen pendukung seperti tanda tangan protek dan keabsahan berkas. Tidak hanya itu, terdapat juga informasi khusus bagi calon P3K guru yang sudah memasuki tahap pemberkasan. Di Kabupaten Bandung, misalnya, telah ada sejumlah berkas yang mengalami kendala, seperti berkas tidak memenuhi persyaratan atau BTS, atau bahkan dikategorikan TMS atau tidak memenuhi syarat. Berkas yang mengalami kendala seperti BTS masih dapat diajukan kembali dengan perbaikan, namun yang dinyatakan TMS tidak dapat diperbaiki. Informasi transparan mengenai proses verifikasi ini sangat membantu calon P3K untuk memahami langkah-langkah selanjutnya dan mempersiapkan dokumen yang lebih rapi. Update data dari BKN menunjukkan bahwa pengusulan NI P3K sudah mencapai progres yang cukup signifikan di beberapa daerah. Di tingkat nasional, terdapat ratusan ribu peserta yang telah dinyatakan lolos pada tahap administrasi, dengan sebagian besar yang mengusulkan NIP dan sedang menunggu proses di BKN. Misalnya, untuk P3K teknis, tercatat ribuan berkas sudah dalam tahap proses verifikasi, sedangkan P3K kesehatan walaupun jumlahnya tidak sebesar kategori teknis, perkembangan usulan NIP juga menunjukkan tren positif. Proses pengusulan NIP ini sangat penting karena akan menentukan nasib para calon P3K. Setelah semua verifikasi selesai, para peserta yang lolos akan diangkat sebagai ASN penuh waktu. Bagi rekan-rekan yang masih berada di tahap R2 dan R3, proses ini merupakan kesempatan kedua untuk mendapatkan formasi. Meskipun pada tahap awal mereka mungkin hanya mendapatkan status sebagai honorer atau P3K paruh waktu terlebih dahulu. Kemajuan pengusulan NIP ini merupakan indikator keseriusan pemerintah dalam melakukan penataan kepegawaian sejalan dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pada tahun 2025 tidak akan ada lagi istilah honorer, melainkan seluruh tenaga kerja akan terintegrasi sebagai ASN. Meskipun progres pengusulan NIP dan verifikasi berkas sudah berjalan dengan baik, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Kendala administratif seperti ketidaklengkapan dokumen dan verifikasi tanda tangan protek masih menjadi permasalahan bagi sebagian calon P3K. Namun, dengan adanya sistem verifikasi yang transparan dan dukungan teknologi informasi, diharapkan kendala tersebut dapat segera teratasi. Rekan-rekan calon P3K yang telah lulus seleksi administrasi dihimbau untuk terus memantau update informasi melalui akun resmi SSCASN laman casn.kemenak.go.id dan media-media resmi pemerintah daerah masing-masing. Selain itu, bagi yang baru bergabung di channel ini,
sangat disarankan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Bagi para calon P3K, kesabaran dan ketelitian dalam melengkapi berkas sangatlah penting, karena setiap detail kecil dapat menentukan kelulusan dalam tahap akhir. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan memotivasi para calon P3K untuk terus berusaha mencapai status ASN penuh waktu yang diidamkan. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.